Selamat pagi peserta didik sekalian, bertemu kembali dengan saya Miss Rizke dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Para peserta didik sekalian, pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang perencanaan usaha kerajinan dan juga perancangan produksi kerajinan. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan tentang produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Proses produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Biasanya ada bahan baku, teknik produksi, dan sumber daya manusia. Nah, secara umum, tahapan produksi kerajinan ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini yang pertama adalah persiapan bahan, persiapan alat kerja, dan persiapan tempat kerja. Kelancaran produksi sangat ditentukan oleh cara kerja yang memerhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja tergantung pada bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan pada proses produksi. Proses pembahanan dan juga pembentukan material seringkali menghasilkan sisa potongan ataupun debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerjanya. Makanya sangat dibutuhkan alat keselamatan kerja berupa kacamata untuk melindungi mata dan juga masker anti debu. Nah, yang berikutnya, tahapan kegiatan produksi. Tahap kegiatan produksi ini yang pertama adalah pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Nah, yang pertama, pembahanan merupakan persiapan bahan ataupun material agar siap dibentuk. Nah, tahapan proses pembahanan ini dilanjutkan dengan proses pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Material kertas dibentuk dengan cara dilipat, kayu, bambu, dan rotan lainnya dapat dibentuk dengan cara dipotong ataupun dipahat. Ya, pemotongan bahan dibuat sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Nah, perakitan merupakan penyusunan, penyatuan bahan-bahan hingga menjadi produk akhir. Dan yang terakhir adalah finishing. Finishing ini dapat berupa penghalusan ataupun pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya misalkan menghaluskan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Jadi finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan ataupun pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik tentunya. Nah, yang ketiga adalah tahap pasca produksi. Ya, tahap pasca produksi ini terdiri atas pemeriksaan kualitas, yang kedua pengemasan, yang ketiga perapian bahan, alat dan tempat kerja, yang keempat persiapan penjualan, dan yang terakhir adalah penjualan. Adapun kemasan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal ini berfungsi yang pertama untuk melindungi produk dari kerusakan. Nah, fungsi yang kedua memberi kemudahan membawa dari tempat produksi hingga sampai ke konsumennya. Nah, yang ketiga menambah daya tarik sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Nah, yang berikutnya adalah fungsi kemasan ini didukung oleh material, bentuknya, warna, teks, dan grafis. Kemasan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Ya. Kemasan primer merupakan kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk. Nah, biasanya kemasan ini melekat pada produk tersebut.
Nah, yang berikutnya adalah kemasan sekunder. Kemasan sekunder merupakan kemasan yang digunakan untuk melindungi kemasan primer agar tidak terjadi kerusakan pada produk tersebut. Misalkan karton, plastik, tali, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kemasan tersier. Ya, kemasan ini digunakan untuk menggabungkan dan melindungi kemasan sekunder agar memudahkan pengiriman produk ke jarak yang lebih jauh. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi bisa dipahami dan dimengerti. Dan untuk menambah pengetahuan kalian mengenai ini, kalian boleh membaca buku PDK kita halaman 17 sampai halaman 22. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali pada materi kita berikutnya.